Ya, Nurlaila. Ada Nurlaila. Nurlaila. Waalaikumsalam. Iya. Silakan komen dulu sesuatu terkait materinya kemarin yang sudah 2 hari dilewati ya. Iwan dan Halib. Materi kemarin dapat apa sayang? Kolaborasi, Bu. Kolaborasi. Itu kolaborasi. Jadi kolaborasi itu salah satu dari keterampilan abad 21. Iwan dan Halib sudah berkolaborasi dengan siapa nih selama ini? Ya, sama Halib, Bu. Selain itu berkolaborasi dengan siapa lagi? Tidak berkolaborasi dengan dosen, dengan teman-teman dari universitas lain, atau dari provinsi lain, atau dari negara lain? Ada enggak? Cuman daerah Polman saja, Bu. Masih sifatnya lokal, kolaborasi lokal ya? Iya, Bu. Iwan dan Halib ini masuk dalam pengurus himpunan ya? Organisasi internal, Bu. Apa itu organisasinya? Lembaga dakwah kampus, Bu. Ya, di lembaga dakwah sudah diajarkan bagaimana menjadi public speaking, bagaimana berbicara di depan umum. Iya, Bu, insyaallah. Iya, Bu. Insyaallah, Bu. Iya. Jadi bisa berkolaborasi. Sudah pernah diajarkan menulis kurikulum vitae atau resume diri yang bagus? Belum, Bu. Belum. Belum. Kalau yang lain sudah pernah mengikuti pelatihan apa saja sayang? Selain public speaking, pernah mengikuti pelatihan menuliskah atau apa? Siapa yang mau jawab nih? Yusrika. Siapa? Kan kolaborasi kan? Kita sambil menunggu yang lainnya baru kita mulai. Speaker kita sudah ada di dalam. Ayo dong. Pengurus himpunan mana suaranya nih? Arifudin, Bu. Arifudin. Arifudin sudah bikin apa saja? Berkolaborasi dengan himpunan kampus mana? Sudah? Pernah atau belum pernah? Tapi Bu, saya dipanggil dulu Pak dan Muhlis ada masalah mungkin. Oh iya. Iya, saya kesana akunnya itu. Ya, boleh. Kasih nyala saja, Pak. Ya, sambil kita menunggu beberapa lagi yang enter. Ini baru 39, belum masif ya. Harap mentor-mentor lain sudah calling partisipan. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai HOTS. Ada yang tahu apa judul materi kita hari ini? Ada yang pernah dengar HOTS? HOTS, Bu. Apa itu, Iwan? Jangan dulu Google dulu. Alif. Apa tuh? Kenapa Iwan dan Halib saja ini yang ngomongin, yang lain mana? Arifudin, Halib, Gunawan. Open kamera dulu dong sayang. Apa pengen saya? Kasih di sini sampingnya hal itu baru baca. Ini bisa baca. Santi ya. Apa Iwan, apa? Yang saya tahu, Bu, HOTS itu adalah keterampilan kemampuan dalam berpikir, Bu. Berpikir bagaimana caranya keterampilan berpikir? Keterampilan berpikir dalam sesuatu, Bu. Jadi kalau ada sesuatu kita pikir dulu sebelum bertindak. Ya, sebelum bertindak, Bu, kita harus memikirkan bagaimana cara-cara tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Makanya dengan adanya ini ada mampu berpikir bagaimana cara menyelesaikan sesuatu tersebut. Ya.
Problem solving ya. Iya Bu. Kalau Iwan tinggal di mana ini? Iwan ini ada saya lihat di kampus. Tinggal di mana? Tinggal di Fiktabata Bu. Tapi biasanya tinggal di Sekret Bu. Di LDK. Di LDK. Oke. Berarti ini Pak I ya. Mana Asmira? Halo. Zulkifli. Nur Fadlia. Revi Mariska, Siti Rahma, Hamzah, Erli, Ulandari. Erli, buka mic-nya dulu. Apa itu HOTS? Materi kita kan HOTS. Nurul Alfiani, Dita, kita mau tahu ini apa sih HOTS ini, sudah pernah didengar atau gimana? Sudah pernah diimplementasikan atau bagaimana? Jadi sebentar arahan materinya kita kan bisa lebih bagus. Ini masih sedikit ini, baru 38. Nur Fadlia, Gunawan mana tadi nih? Aldi Husain. Halo, open cam-nya dulu sayang, buka kameranya dulu dong. Nur Fadila mana? Malu-malu. Screenshot dulu Bu. Yusriel. Coba Yusriel. Any comment? Apa Bu? Apa itu HOTS? Materi kita kan membahas hari ini HOTS. Kemarin kan collaboration. Terus apa hubungannya nih? Ada ide? Nggak ada Bu. Ketika ingin berpendapat, saya rasa is okay. Nggak usah terlalu takut ngomong ya. Kemukakan saja kalau memang belum pernah dengar tentang HOTS. Kalaupun pernah dengar, silahkan menyampaikan dalam versimu. Is okay. Masih ada Asdar? Ada komen tentang apa itu? Harun Nisa. Ini Harun Nisa di lantai 2 ini di atas ini. Ada yang pernah atau bukunya sudah diambil belum ya? Buku karakter 2-nya. Ini buku kalian semua materi yang disampaikan oleh mentormu ini sampai tanggal 5 itu sudah ada bukunya ya. Jadi bisa membaca dulu, kemudian nanti kalau sudah masuk mentornya kan enak sisa diskusi dan sebagainya. Sudah ada pemahaman awal, sudah ada brainstorming knowledge-nya. Baik, sambil menunggu mungkin yang lain, ini sudah 5 menit, kita tunggu 5 menit lagi atau gimana nih? Kita mau start, saya lihat ini masih 39, belum memuaskan sih, pesertanya ini masih kurang. Yang lainnya di mana nih? Saya sudah memanggil juga yang mahasiswa saya. Itu pemuda tidak boleh banyak tidurnya. Beda kalau orang tua, kita kalau kurang tidur naik penyakit. Kalau anak muda ini masih muda ya, jangan inilah, semangat. Anak muda juga manusia. Iya, tapi energinya kan berbeda. Kalian masih energinya masih bagus, fokusnya masih bagus. Ini Daeng sudah ada pemateri kedua kita. Oke, baik adik-adik, sambil ya kita menunggu yang lainnya karena kita limited waktu, sudah disampaikan bahwa materi kita hari ini akan dilaksanakan pukul 1 hingga selesai. Harap kalian tetap semangat. Sambil menyimak, jika ada yang ingin dikomentari, silahkan menulis di chat box-nya. Menulis ya, kemudian jangan lupa nama, NPM, dan prodinya. Baik, kita akan start. Speaker kita sudah ada di dalam, Ibu Herlina dan Daeng, Pak Mulis Hanan. Saya opening saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Selamat siang adik-adik. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan kita. Program kita ini adalah mata kuliah ya. Ini bagian dari mata kuliah karakter. Jadi di LBPK hari ini sudah memasuki materi yang ketiga ya. Ini adalah materi ketiga yaitu HOT yang akan disampaikan dua orang wonderful ya keynote speaker kita yang hebat, ada Daeng Pamulis Hanan dan Ibu Herlina Ahmad. Jadi saya sedikit little bit memperkenalkan kepada kalian keynote speaker kita hari ini. Pamulis Hanan ini saya rasa kalian sudah mengenal beliau dengan baik. Beliau ini adalah tokoh pendidikan ya di Sulbar. Kemudian beliau adalah wakil dekan di Fakultas FISIP ya, pemerintahan, ilmu pemerintahan di UNASMAN. Kemudian yang kedua, keynote speaker kita, Ibu Herlina Ahmad. Ini Ibu adalah salah satu dosen inovatif dan inspiratif, sudah memiliki banyak tulisan terkait model-model pembelajaran, dan juga salah satu tulisannya adalah bagaimana tentang HOTS ini ya. Jadi beliau adalah Ketua Prodi Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya sendiri sebagai moderator adalah Wakil Direktur dari LBPK. Kemarin sudah dipandu oleh kami, Pak Bayanuddin, dan ada bos kita hari ini adalah Pak Ajo Nasir. Jadi adik-adik saya seperti biasa silakan di mute dulu kamera mic-nya. Kameranya juga bisa di-off-kan dulu sambil menyimak. Kemudian jika ada di sela-sela presentasi ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikonsultasikan, tulis di chat box-nya meskipun materinya belum berakhir, dan tetap akan kita buka session question and answer. Jadi baik, untuk sesi pertama ini saya persilahkan kepada Ibu Herlina Ahmad untuk mempresentasikan materinya terkait host. Silahkan Bu, the floor is yours. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat Ibu Dr. Mutmainnah SPD MPD, yang terhormat Bapak Aco Nasir SPD MPD, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhlis Hanan MM, serta adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan, kesempatan guna melaksanakan kegiatan pengembangan karakter ya, hari ketiga kalau tidak salah. Ya, jadi hari ini kita akan membahas terkait HOTS, High Order Thinking Skill. Ya, izinkan saya moderator untuk memulai pemaparan materi pada siang hari ini. Ya, silakan Bu. Ya, jadi tadi di awal Ibu moderator atau Bu Dokter sudah menanyakan ya hal terkait HOTS. Ya, sudah ada tadi saya mendengar yang menjawab HOTS itu seperti apa. Jadi salah satu kemampuan berpikir. Ya betul. Jadi HOTS itu adalah salah satu kemampuan berpikir. Ya, HOTS ini telah jauh sebelum telah diteliti oleh banyak ahli. Ya, diteliti oleh banyak ahli di tahun 56. Benjamin Bloom dikenal dengan temuannya taksonomi Bloom, itu pertama kali diteliti dan dipublikasikan. Selanjutnya di tahun 2001 itu mengalami perkembangan. Jadi perkembangannya dikembangkan oleh peneliti yaitu Anderson dan Cradwell. Ya, di HOTS sendiri itu terdiri dari 6 level. Level ini disimbolkan dengan C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Di C1 itu adalah level paling rendah. Di mana level paling rendah di sini ya kemampuan kita hanya bisa mengingat. Jadi kalau adik-adik mahasiswa
dalam kehidupan kesehariannya, mengingat sesuatu, ya itu adalah kemampuan, ya itu adalah suatu kemampuan. Nah, di mana kemampuan itu adalah kemampuan paling rendah. Jadi kalau ditanya, ya tadi Bu Dokter sudah memulai di awal menanyakan materi apa yang sudah kalian terima selama pengembangan karakter. Nah, itu adalah kemampuan rendah yang ditanyakan oleh Ibu Dokter Mutmainah kepada kalian, ya. Nah, itu masih terkait di mengingat. Jadi disimpulkan dengan C1, level paling rendah, atau disebut dengan low order thinking skill, ya, LOTS. Terus yang kedua adalah memahami. Nah, kalau ditanya lagi pertanyaan berikutnya, nah, coba dijelaskan apa-apa saja, ya. Ada yang bisa memberi penjelasan kolaborasi seperti apa? Tadi Bu Mut sudah menanyakan juga seperti itu. Berarti Anda mampu memahami ketika menjelaskan bahwa kolaborasi itu ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, baik itu di internal maupun eksternal, nah itu berarti Anda sudah paham bahwa indikator dari berkolaborasi yaitu seperti ini, ya, atau A, B, dan seterusnya. Berarti Anda sudah paham. Nah, itu adalah kelompok atau level yang kedua, yaitu C2, memahami. Terus level yang berikutnya, ya, setelah memahami itu mengaplikasikan. Nah, ketika Anda mampu mengaplikasikan dari hal yang dipahami dan hal yang diingat, Anda mampu mengaplikasikan. Tadi sudah ditanya, ada yang bisa membuat CV? Nah, berarti Anda mengaplikasikan apa-apa yang sudah dipahami, bahwa di CV itu misal harus ada identitas diri, harus ada pengalaman organisasi, harus ada prestasi, dan sebagainya. Nah, berarti Anda mampu mengaplikasikan, membuat CV yang baik dan benar, ya, yang sesuai dengan standar. Nah, itu mengaplikasikan. Berikutnya, setelah mengaplikasikan, tingkatan kemampuan berikutnya adalah di C4, menganalisa. Anda menganalisa apakah betul, ya, yang sudah saya lakukan seperti ini. Kalau ini yang saya tuliskan, si pembaca CV ini, ya, akan tergugah atau akan menerima saya untuk mendaftar atau melamar suatu pekerjaan, misalnya seperti itu. Anda menganalisa, ya. Nah, itu adalah kemampuan di atas dari mengaplikasikan. Jadi Anda mampu menganalisa. Nah, selanjutnya adalah mengevaluasi. Jadi Anda mampu mengevaluasi sesuatu. Oh, jadi kalau seperti ini, oh nilai saya ini masuk dalam standar. Standar yang dibutuhkan adalah sekian. Oh ya, dokumen-dokumen ini saya penuhi. Berarti ya Anda mampu mengevaluasi. Oh, saya bisa sampai di sini. Oh, ini belum memenuhi standar ini. Saya harus menambah lagi, ya, agar sampai di standar yang diinginkan. Nah, itu Anda mampu melakukan kemampuan di atas dari menganalisa, yaitu mengevaluasi. Terakhir adalah mengkreasi, mencipta. Ya, ini adalah kemampuan tertinggi yang dimiliki oleh seseorang ketika mampu meniru, ya, mampu meniru, mampu mengkreasi, ya. Misal lihat sesuatu hal, ya, Anda berkeinginan untuk membuat hal yang serupa, berarti Anda mampu berkreasi. Bahkan jika lebih dari apa yang Anda lihat, Anda lakukan, Anda punya kreasinya, ya, ada produknya yang kalian buat, berarti Anda sudah berada di level tertinggi, yaitu mampu mencipta atau mampu mengkreasi, seperti itu. Jadi semua individu, semua manusia itu punya kemampuan-kemampuan. Nah, kemampuan-kemampuan itu, ya, dilevelkan menjadi 6 level. Jadi saya ulang, tadi level yang pertama adalah mengingat, level yang kedua memahami, level yang ketiga mengaplikasi, level yang keempat menganalisa, level yang kelima mengevaluasi, dan level yang terakhir adalah mengkreasi. Ya, jadi keenam level ini diharapkan Anda bisa latih, ya, selama kuliah di UNASMAN, ya. Anda bisa menggali kemampuan-kemampuan kalian. Ya, dari 6 tadi kemampuan yang sudah saya jelaskan, nah itu dibagilah menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah low order thinking skill, yang kedua adalah middle order thinking skill, dan yang terakhir adalah high order thinking skill. Ya, ini bisa adik-adik mahasiswa lihat LOTS itu yang mana. Jadi kalau ada teman-teman kalian hanya mampu paham, mampu mengingat, berarti kalian bisa katakan, oh Anda hanya LOTS. Nah, itu. Kalau teman kalian sudah mampu mengaplikasi, berarti teman kalian sudah MOTS.
Kalau teman kalian sudah sampai menganalisa, mengevaluasi, mengkreasi, berarti teman Anda sudah HOTS, ya. Nah, itu. Jadi mungkin Anda bisa mengukur Anda berada di kemampuan mana ketika mendapatkan suatu informasi. Apakah hanya LOTS, apakah sudah naik ke MOTS, atau sudah sampai di tahap tertinggi yaitu HOTS. Ini. Jadi kalau untuk piramidanya dia seperti ini, ya. Dia akan semakin ke atas. Seperti itu. Oke, berikutnya. Ya, tadi sudah ada yang menjelaskan HOTS itu seperti apa. Cepat sekali habis. Definisi dari high order thinking skill, ya, atau dalam bahasa Indonesia. Pikirannya. Sekarang tinggal lebaran. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia adalah istilah. Bilang kakak, sudah aku beli ini. Nah, biar nggak masuk nama aku. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, di mana kemampuan berpikir tingkat tinggi ini ya merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran di mana individu diajarkan untuk berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. Nah, kemampuan berpikir ini akan muncul ketika dihadapkan pada masalah yang belum ditemui sebelumnya. Ya, jadi kemampuan kognitif itu dapat dilatih. Jadi kemampuan high order thinking skill itu dapat dilatih dengan cara apa? Yang pertama adalah mind mapping. Jadi kalau kalian ketemu suatu masalah yang baru, langkah pertama atau bukan step-step ya, ini hanya salah satu yang bisa kalian terapkan ketika menghadapi suatu masalah untuk dipecahkan. Yang pertama adalah yang bisa kalian pilih yaitu adalah mind mapping. Nah, mind mapping yaitu memetakan mulai dari yang umum sampai yang khusus itu. Atau biasanya kalau kita punya perencanaan ya atau ada hal yang ingin dilakukan, yang pertama yang ditulis itu adalah goalnya dulu. Apa goalnya? Jadi kalau saya mengikuti ini goalnya adalah A. Jadi goalnya dulu yang ditulis. Jadi di tengah-tengah sini adalah goalnya. Untuk mendapatkan goal ini, inilah yang beranak cabang. Kalian buat. Untuk mendapatkan goal ini, saya bisa melakukan alternatif A. Untuk sampai ke sini, saya bisa alternatif B. Untuk sampai ke sini, bisa C, bisa D. Itu bisa melatih kemampuan kalian. Kalau Anda mencoba membuat mind mapping dari hal-hal yang Anda ingin kejar. Seperti itu. Terus, yang kedua, untuk melatih HOTS, itu adalah banyak-banyaklah kalian latihan mengajukan sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaan ini adalah mampu menggali pemahaman kalian. Bisa juga menggali paling rendah, mengingat apa yang diingat. Itu bisa ditanyakan kembali untuk dinaikkan levelnya ke memahami. Seperti itu, dan seterusnya. Terus hal yang ketiga yang bisa kalian lakukan, yaitu adalah membuat catatan. Jadi jangan heran. Orang-orang penting itu selalu ada pulpen, selalu ada note dia pegang ya. Itu adalah cara mereka melatih HOTS-nya, high order thinking skill. Jadi kan tidak semua ini apa informasi yang didengar ya ketika berhadapan dengan seseorang itu tidak mungkin semuanya bisa diingat selamanya ya. Jadi butuh alat bantu. Alat bantu inilah ya yang dinamakan dengan ya salah satunya adalah membuat catatan. Terus berikutnya apa? Berikutnya sekarang teknologi ya semakin pesat. Pokoknya sekarang ya jarinya kalian ya. Jadi dunia ada di jarinya kalian seperti itu ibaratnya. Jadi silakan memanfaatkan teknologi informasi untuk mencari tahu hal-hal yang ingin digali ya seperti itu. Terus yang berikutnya adalah Anda bisa menggunakan analogi berpikirnya kalian. Terus berikutnya bisa bereksperimen ya. Kalau mau sampai di tahap betul-betul HOTS mengkreasi ya silakan bereksperimen. Terus yang tadi kerja-kerja kolaborasi ya boleh seperti itu dengan metode project ya. Kalian berproject ya, ada hal yang ingin diperoleh, ada goalnya ya kalian bisa proyekkan dengan teman-temannya kalian ya. Jadi sangat besar manfaatnya ketika kalian mampu berkolaborasi juga. Ada beberapa penelitian ya yang banyak penelitian
yang sudah diteliti oleh para peneliti. Di UNASMAN sendiri banyak yang sudah meneliti terkait dengan tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, begitu di matematika. Nah, kalau saya karena orang matematika, jadi ada beberapa hal ya yang sudah saya teliti. Bagaimana sih kemampuan berpikir tingkat tinggi matematika siswa di tengah COVID-19 dengan menggunakan pembelajaran online. Nah, itu kemarin saya teliti ya. Nah, saya fokus di materi vektor, terus saya menggunakan video ya, pembelajaran, memberi mereka video pembelajaran bisa tidak kemampuan berpikir tingkat tingginya sampai tidak dia di C6 dalam memahami materi ini. Nah, ternyata ya ada signifikan, ada pengaruh ya, berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikirnya ya di masa pandemi COVID-19 dibanding hanya memberi materi-materi saja melalui WA. Jadi ketika video sudah masuk ya ke dalam cara memperoleh informasi itu, ternyata itu ada pengaruhnya ya, berpengaruh signifikan ketimbang hanya memberi materi-materi yang bisa dikatakan yang secara konvensional. Ya. Terus ya telah dicanangkan oleh Kemendikbud di tahun 2018 ya, semua penguatan pendidikan karakter ya dalam pembelajaran itu diharapkan berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, ini ada ilustrasi yang saya mau berikan kepada adik-adik, memperlihatkan ilustrasi ya, misal ya, kita melihat ya. Nah, misal pertanyaannya adalah benda ini, otomatis ya ketika ditanya benda apa ini berarti ya otak kita secara sadar ya akan mengambil informasi ya dari memori ketika kita ditanyakan benda apa ini, ya kan? Ya otomatis ya Anda mengingat. Iya, weh, mau gak naik rumah sakit? Jangan cari ke rumah. Bergabung. Ya, oke saya lanjut ya. Otomatis ya ketika memperlihatkan suatu benda ya kepada seseorang ya otak sadarnya mereka atau memorinya mereka akan mengingat kembali ya. Nah, ini benda pernah saya lihat sebelumnya. Nah, itu. Makanya ketika diperlihatkan hal seperti ini, maka ya level paling rendah pasti yang bermain di sini di berpikirnya kalian atau di otaknya kalian pasti akan mengambil kembali informasi sebelum-sebelumnya. Oh iya, saya pernah lihat benda ini. Oh iya, saya ingat. Oh ini namanya ini. Nah gitu. Jadi yang pertama adalah ya itu tadi ya pasti level yang terendah yaitu mengingat. Nah, seterusnya, kalau memahami, kalau sudah ditanya tadi sebelumnya. Nah, misal ini disebut apa? Nah, ada yang bilang dia ingat, oh ya lampu. Apa ciri-cirinya? Nah, setelah ia menjelaskan apa ciri-cirinya, berarti dia sudah memahami. Nah, ya, jadi dia membangun koneksi dalam pikirannya. Nah, bagaimana lampu itu bekerja. Ya, ada jenis lampunya, ada lampu yang misal yang nanti nyala ketika dikontak dengan listrik, aliran listrik, ada yang menggunakan baterai mungkin dan sebagainya. Nah, seperti itu. Terus ya, apa penyebabnya lampu menyala dan seterusnya ya. Ketika itu bisa dijelaskan, dia paham ya. Nah, berarti dia berada di C2. Terus berikutnya. Nah, ini. Menerapkan di C3. Nah, jadi cahaya digunakan pada saat apa? Apakah siang hari tetap harus menyalakan lampu? Ataukah hanya malam hari ya ketika ada proses seperti itu ya dia mampu menerapkan bahwa fungsi dari lampu adalah untuk menerangi atau untuk memberi cahaya. Jadi kalau sudah terang ya tidak perlu ada lampu, ya kan? Berarti dia sudah mampu menerapkan. Nah, terus berikutnya adalah menganalisis ya seperti ini. Misal lampu yang satu menyala terang tetapi yang lain redup. Ya, kenapa seperti itu? Nah, kenapa sih hanya lampu ini yang terang, yang lain kenapa redup? Mencari tahu atau menganalisa seperti apa, kenapa dan apa penyebabnya seperti itu. Ya, itu tadi ya, berarti dia sudah sampai di tahap menganalisis. Ya, berikutnya ya. Nah, ini mengevaluasi. Nah, ini
ya. Nah, misal mengevaluasi ya berkaitan dengan sumber-sumber informasi digunakan untuk memeriksa kualitas dan keputusan yang diambil berdasarkan kriteria yang ada. Misal, saya mau lampu tidur, berarti wattnya hanya sampai sekian. Saya mau cahaya yang bisa menerangi satu ruangan, misal ruang makan, berarti lampu yang digunakan adalah lampu ini, dan seterusnya. Kalau saya mau agak redup, ya kasih kap pelindung supaya cahayanya ya tidak terlalu terang seperti itu. Nah, ini berarti dia mampu mengevaluasi yang mana yang tingkat sangat terang, ya agak redup, ya digunakan untuk apa, dan baiknya ditempatkan di mana. Nah, itu berarti dia mampu mengevaluasi. Nah, berikutnya mengkreasi. Nah, ketika dia mampu mengorganisasikan informasi dengan cara baru atau dengan cara yang berbeda. Jadi dia membuat lampu yang lampu tersebut bukan hanya berfungsi sebagai cahaya, tapi lampu tersebut juga bisa sebagai perangkap nyamuk. Nah, jadi ada dua manfaat yang dia peroleh ketika ia membuat jenis seperti ini. Seperti itu. Jadi dia sudah berada di level tertinggi. Ya, dia mampu mengkreasi, dia mampu mencipta. Jadi sesuatu hal yang dapat dilakukan dengan membuat sesuatu dengan hal yang baru atau cara yang berbeda, ya, atau meniru sesuatu, ya, dia mencipta terus ciptaannya itu adalah hasil tiruan dan ada hal yang dia rubah sedikit, nah, itu sudah masuk di level mengkreasi, ya, seperti itu. Nah, terus saya sampaikan di sini bahwa ya dapat dikatakan bahwa seseorang yang tajam analisisnya mampu mengevaluasi dan mampu mengambil keputusan dengan tepat serta selalu melahirkan ide atau gagasan baru, ya, orang tersebut berpeluang menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Jadi kemampuan HOTS ini ya sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, ya. Nah, HOTS itu sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, di mana kemampuan berpikir tingkat tinggi tadi ya dimulai dari C3, C4, C5 dan C6 seperti itu. Nah, berikutnya untuk dimensi proses kognitif, ya. Nah, ketika sudah berada kalian di HOTS, High Order Thinking Skill, berarti untuk level di Puspendik, ya, ini yang ditetapkan oleh Kemendikbud, berarti berada di level 3, yaitu mampu bernalar, ya, mampu bernalar. Proses kognitifnya tadi saya sudah jelaskan. Terus berikutnya yang MODS, ya, nah, berarti kalau untuk level Puspendik yaitu disebut dengan level kedua atau level penerapan. Terus untuk LODS, ya, dalam Puspendik itu disebut dengan level pemahaman. Ya, itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sesi 1 ini. Sesi 2 nanti akan dilanjutkan oleh Pak Daeng Muhlisanan. Setelah sesi Pak Daeng Muhlisanan, saya ingin memberi kuis kepada adik-adik dengan menggunakan aplikasi kuisis, ya. Jadi nanti siap-siap 15 menit sebelum ditutup. Nah, kita mengerjakan soal, ya, terkait materi yang Anda sudah dapatkan hari ini, ya. Kita akan menggunakan nanti aplikasi kuisis, ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih for the wonderful presentation. Jadi tadi ada beberapa key point yang disampaikan oleh Ibu Herlina terkait HOT, yaitu bagaimana kita melatih sebenarnya kemampuan bernalar dan berpikir kita sehingga dapat mengkreasi atau melakukan inovasi, ya. Nah, kenapa HOTS ini sangat penting? Karena untuk terlibat atau dikatakan sebagai mahasiswa abad 21 itu adalah mahasiswa yang bisa bernalar atau memiliki HOTS. Nah, ketika Anda tidak kemampuan berpikirnya belum mencapai level yang disampaikan tadi oleh pemateri pertama, berarti Anda belum termasuk kategori sebagai mahasiswa yang mahasiswa abad 21 atau mahasiswa kekinian, mahasiswa zaman now. Jadi
hari ini silahkan berpikir kembali apakah kalian sudah di level mana tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Herlina, kemudian harus melakukan apa agar mencapai HOTS tersebut. Oke, untuk memperkuat materi kita tadi dari Ibu Herlina Ahmad sudah disampaikan definisi dan jenis-jenisnya, kemudian kategori-kategori HOTS tersebut sehingga adik-adik bisa berkreasi atau istilahnya melakukan inovasi. Kita lanjutkan materinya, insya Allah akan disampaikan oleh Daeng Muhlis Hanang, host ini. Adik-adik silahkan menyimak, yang memiliki pulpen silahkan mencatat, ya. Jangan hanya materi ini lewat begitu saja. Mudah-mudahan ini juga meskipun materi nanti tetap akan di-up ke YouTube, tetapi sebaiknya adik-adik juga mampu membrainstorming apa saja yang sudah didapatkan dari materi kita hari ini. Oke, Daeng, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan, Deng. Tabe. Di-unmute dulu, Deng. Dibuka mic-nya. Mic tak, Deng. Masih tertutup mic. Ya, terima kasih, Deng. Silakan, Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sesi kedua ini yang merupakan satu kesatuan dari materi yang dibawakan oleh Bu Herlina, berpikir tingkat tinggi, dan pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan salut kepada Ibu Dr. Mutmainah, seorang dosen UNASMAN yang sudah go internasional. Ini akibat dan pengaruh dari berpikir tingkat tinggi, atau yang kita istilahkan dengan higher order thinking skills, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berbesar. Halo? Silakan, Deng. Mungkin bisa diaktifkan share screen-nya, Bunda. Share screen? Tidak bisa share screen. Pak Aco? Aco host. Tidak bisa share screen, Bunda. Ya, sabar Pak Aco yang ini. Pak Aco, diaktifkan share screen-nya, Pak Aco. Host beliau. Masih belum bisa, Pak Aco. Belum bisa. Dipakai. Dia sudah co-host, beliau sudah co-host Bu Pitra. Sudah Oh, ya, bisa okay. nih. Sudah aman, Bunda. Ya. Oke. Aman. Thank you. Ya, terima kasih baik dari Bu Pitra yang telah membantu. Sudah saya sampaikan tadi bahwa terima kasih Ibu Mutmainah, Dr. Mutmainah, salah seorang yang membuka mata internasional, sudah melirik ke UNASMAN, karena beliau adalah merupakan Sri Kandi dari Universitas Al-Azhar Mandarsi yang sudah go internasional. Begitu juga kepada Pak Ato Nasir yang sudah banyak membuka mata kita di bidang utamanya di LBTK, dan terima kasih pada Ibu Ketua Prodi Matematika yang telah membawakan tadi materi Higher Order Thinking of Skills atau HOTS. Ini terbalik, HOTS tertulisnya. HOTS, berpikir tingkat tinggi, jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi sebagaimana tadi saya sekedar mengulai bahwa HOTS ini awalnya dikenal dari konsep Benjamin S. Bloom. Jadi nama sebenarnya itu adalah Benjamin S. Bloom, DKK,
dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Education Objectives, the Classification of Education Goals tahun 1966, yang mengatakan inilah awalnya sehingga terkenal suatu teori taksonomi Bloom, padahal bukunya ada taksonomi, orangnya adalah Bloom. Ya, jadi taksonomi Bloom ini merupakan suatu teori yang mengategorikan berbagai tingkat pemikiran yang terendah hingga yang tertinggi. Yang tadi sudah disampaikan tadi, ada istilah low dan ada istilah high. Ini keterampilan tingkat rendah dan tertinggi. Jadi mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi, konsep merupakan pembelajaran yang terbagi dalam 3 ranah. Ya, sehingga kita sangat mengenal dan sangat akrab dengan teori taksonomi Bloom ini, bahwa setiap konsep pendidikan itu, pembelajaran itu memiliki 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif itu adalah merupakan suatu keterampilan mental seputar pengetahuan. Sedangkan afektif yang tingkat berpikir seputar dengan sikap dan perasaan, dari sisi emosional. Sedangkan psikomotorik, kemampuan fisik seperti keterampilan dalam mengerjakan ataupun keterampilan sesuatu mengerjakan sesuatu. Inilah teori yang diterapkan oleh taksonomi Bloom dalam pembelajaran apapun. Ya, ini awalnya dari teori taksonomi Bloom. Jadi definisi Tabe dulu deh, sedikit. Halo yang atas nama Yuyung, tolong dimatikan dulu mic-nya itu. Aco. Ya, makasih Pak. Silakan Pak, Daeng dilanjut lagi. Ya, lanjut. Definisi hot tadi sudah disampaikan, jadi saya berlalu saja. Kemudian taksonomi Bloom ini merupakan suatu keterampilan berpikir tingkat tinggi yang disampaikan oleh Ibu Herlina tadi. Ini sudah. Ini konsep yang pertama adalah karena mengapa diperlukan konsep berpikir tingkat tinggi, karena sebuah situasi belajar seperti disampaikan tadi oleh moderator kita, generasi sekarang adalah generasi milenial. Ditantang dengan abad ke-21 ini, kita penuh tantangan. Kita sudah harus berani berkompetisi, bukan hanya dalam panggung kita, sudah internasional. Nah, inilah apa yang kita mampu bersandiwara sendiri di negara kita, atau mampu berkolaborasi dengan negara luar, apa dengan AFTA, ASEAN Free Trade, kemudian negara Eropa, apa kita sudah mampu. Nah, suatu contoh yang kita diperhadapkan sekarang, tantangan COVID-19, apakah dokter-dokter kita sudah mampu membuat suatu vaksin? Nah, itu pun kalaupun sudah ada, apa sudah bisa diterapkan. Ini merupakan hasil olahan berpikir tingkat tinggi. Ya, tentu tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. Jadi karena mungkin metode kita ini sudah agak ketinggalan, maka dicari dalam satu metode baru dalam pembelajaran. Seperti saya akan jelaskan tadi nanti, dalam bereksperimen ada satu teori inquiry yang banyak dipraktikkan dulu sampai sekarang di UNEM, itu metode inquiry. Itu nanti kita akan berikan beberapa contoh. Yang kedua, mengapa perlu konsep berpikir tingkat tinggi? Karena kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah. Jadi kecerdasan apapun itu sekarang dengan pengetahuan dalam satu kesatuan pengetahuan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi jangan kita tidak pasrah bahwa memang cara berpikir kita dan tingkat kecerdasan kita sudah begitu, tapi ada sangat dipengaruhi oleh suatu situasi, yaitu faktor-faktor dari lingkungan belajar, strategi, keadaan, situasi, kesadaran dalam belajar, dan faktor lain dengan IT. Itu kecerdasan dapat dipandang sebagai suatu kemampuan yang dapat dirubah. Jadi suatu paradigma lama bahwa kita berpendapat sudah begitu sampai tingkat kecerdasan, itu salah. Karena inilah konsepnya berpikir tingkat tinggi, bahwa kecerdasan ini perlu kita tingkatkan dengan menambah situasi belajar, lingkungan belajar, strategi apa yang kita gunakan dengan menggunakan berbagai situasi. Iya. Ini.
Jadi kemudian linear berhierarki, kemudian keterampilan berpikir tingkat tinggi lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analis, tadi sudah dijelaskan, pemecahan masalah dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Nah, ini dituntut mahasiswa sekarang bukan hanya saja menerima, tetapi sudah berkreasi, penuh kreativitas, berketerampilan berpikir. Nah, seperti yang kita lihat tadi malam di tayangan di TV, bahwa Presiden Jokowi sendiri menegur UI karena ada mahasiswanya yang dilarang untuk berkritis kepada pemerintah. Padahal nalar seorang mahasiswa tidak boleh karena sudah ditunjang oleh Undang-Undang Dasar 45, kebebasan berpikir dan berkreasi, mengeluarkan pikiran dan pendapat. Itu di sinilah kita harus memanfaatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi lebih spesifik seperti menalarkan, kritis, berpikir kreatif. Ini sudah harus mampu kita lakukan. Dan di sini juga termasuk dalam inovatif. Nah, anak-anak yang sudah berkreasi tentu akan menemukan suatu hal baru dalam nalarnya itu, dia akan menemukan suatu pembaharuan. Nah, tidak lagi hanya berpikir spesifik seperti yang ada sekarang. Nah, dengan kuliner saja pun orang sudah akan berpikir bagaimana membentuk sambusa tidak lagi segitiga, jalan kotak tidak berbentuk sekarang ini, mungkin berbentuk bundar atau berbentuk lain, sehingga itu merupakan suatu keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan kreasi dan keterampilan berpikir kreatif dan inovatif. Ya. Jadi kemudian aspek-aspek yang harus kita lihat di dalam berpikir tinggi, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi aspeknya itu transfer of knowledge. Kita mentransfer ilmu pengetahuan banyak. Jadi banyak membaca, banyak menolak dan sebagainya, itu akan timbul rasa itu memecahkan suatu permasalahan, problem solving buat kita. Jadi keterampilan berpikir, kemudian akhirnya critical and creative thinking. Akhirnya kita akan menimbulkan kita kritik dan menanggapi sesuatu, dan kita penuh kreasi di dalam menghadapi sesuatu masalah. Jadi tidak monoton begitu saja. Ya, saya lanjutkan. Ranah ini bagaimana berpikir tinggi ini, knowledge of transfer, ranah kognitifnya. Ini tadi saya sudah disampaikan juga, Ibu Lina mengatakan bahwa proses kognitif ini ada yang dikatakan laws, itu law, ya, law pada thinking skill. Ini adalah cara berpikir yang tingkat terendah. Ini prosesnya. Jadi keterampilan tingkat terendah, jika hanya sampai saja dengan mengingat, memahami dan menerapkan, itu baru sampai tingkat terendah. Seperti yang disampaikan tadi Bu Herlina. Kalau hanya sampai itu berarti kita dapat mengukur, saya baru tingkat terendah, mahasiswaku sudah dapat memahami diri. Kalau baru sampai saja mampu mengingat, memahami dan menerapkan. Jadi mengingat, mengambil kembali pengetahuan yang relevan dengan ingatan kita, baru sampai situ kemudian memahami, membangun arti dari proses pembelajaran seperti yang dicontohkan tadi Bu Herlina, berkomunikasi lisan, tertulis, dan membuat suatu gambar, menerapkan, melakukan, ataupun prosedur di dalam satu situasi tidak biasa. Maka hanya sampai situ kita baru rendah. Pengetahuan kita, cara berpikir kita masih sangat rendah atau tingkat terendah. Jadi itu yang disebut dengan C1, dengan mengingat, itu remembering, memahami atau understanding, kemudian menerapkan applying, itu baru C1, C2, C3. Kemudian ada yang disebut dengan HOTS inilah, high order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini sudah kita menganalisa ataupun analyzing, masuk C4 itu menurut taksonomi, kemudian mengevaluasi averaging, C5, kemudian mencipta creating. Creating itu inilah yang kita sudah dapat, kalau kita mampu sudah mengevaluasi dan mengkreasi kembali sesuatu, menempatkan unsur-unsur secara bersamaan untuk membentuk keseluruhan secara
dan fungsi menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Dalam struktur baru, maka itu sudah kita dapat mencipta. Nah, seperti tadi saya katakan, yang ringan-ringan saja kita dapat berpikir di mana saya memutar otak untuk merubah suatu bentuk kuliner saja menjadi, itu diperlukan ada merupakan suatu penciptaan, itu masuk dalam kategori HOTS. Iya. Itu. Jadi ranah kognitif itu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan metakognitif. Ya. Proses aktif ini sudah tadi disampaikan, ada psikomotor, ada efektifnya itu jiwa atau perasaan. Kadang-kadang ranah psikomotor ini adalah penerimaan itu, kalau kognitif afektifnya menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan karakterisasi. Kemudian kalau di dalam psikomotornya gerakan mengerjakan sesuatu bisa dengan imitasi, manipulasi, presesi, artikulasi, dan naturalisasi. Ini sudah dijelaskan juga tadi sebagian oleh Ibu Herlina, makanya saya langkai saja. Berpikir tingkat tinggi, critical and creative thinking ini. Jadi elemen-elemennya itu, jadi dengan diistilahkan dengan FRISCO, jadi PRISCO, jadi fokus, yaitu mengidentifikasikan masalah dengan baik, kemudian reason, alasan-alasan berikan, logis atau tidak untuk disimpulkan. Kemudian jika alasan dikembangkan ada tepat, maka alasan tersebut harus cukup sampai pada kesimpulan. Kemudian situation, membandingkan dengan situasi sebelumnya sebenarnya. Jadi clarity, harus ada kejelasan, itulah penjelasan digunakan pada argumen sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengambil suatu kesimpulan. Kemudian overview, pengecekan terhadap sesuatu yang telah ditemukan, diputuskan, diperhitungkan, dipelajari, dan disimpulkan. Ini John Dewey, yang seorang pakar pendidikan yang terkenal juga, mengatakan bahwa berpikir kritis secara esensial sebagai suatu proses aktif di mana seseorang berpikir segala hal serta mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan daripada menunggu informasi secara pasif. Jadi manusia-manusia itu. Jadi peserta didik maupun mahasiswa mengembangkan berpikir secara kritis, esensial, sebuah proses aktif itu perlu ada bertanya kepada diri pun bisa bertanya, mengapa harus saya lakukan ini dan apa penyebabnya. Inilah elemen-elemen yang berpikir critical and creative thinking, berpikir kreasi dan kritik. Ya. Berpikir tingkat tinggi kritikal dan kreatif thinking seperti sudah dikatakan sudah tadi, teori yang disampaikan ada contoh dengan menggunakan balon listrik, itu sudah. Kemudian ini cerita berpikir tingkat tinggi, ada 6. Nah, aplikasi sekarang ini terakhir aplikasi membuat atau peta konsep, membuat mind map. Itu kita bentuk. Jadi seperti ke tingkat perguruan tinggi menghafal satu, dapat membuat satu, kalau itu aplikasi yang kita buat, membuat map atau mind map itu konsep, peta itu kan map ya. Peta konsep ini mind map itu atau peta konsep bisa kita urus satu definisi. Kita kotak-kotakkan. Misalnya kebudayaan Talena adalah hasil dari cipta, rasa, karsa. Maka di kotak sana ada cipta, kotak sini ada rasa, kotak sini ada cipta, rasa, dan karsa, ada rasa. Kemudian di rasa itu dipikirkan bahwa ada dalam hati yang paling dalam di bawahnya. Kemudian berpikir ataupun perpaduan antara hasil cipta kita ada di otak. Kemudian kreasi berkarya itu ada pada karya. Ini dimapkan itu ataupun dikotak-kotakan sehingga gampang untuk mengingat dan mengkreasikan sesuatu. Kemudian mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pun harus disusun secara mantap. Tidak begitu saja, ya. Yang kemudian mengajukan catatan harian, menyusun catatan harian ini sudah terbiasa mahasiswa.
Kemudian pembelajaran berbasis teknologi informatika ini jadi dengan menggunakan jasa IT. Kelima, menggunakan analogi, tadi sudah dilihat di mana bagaimana menganalisis dengan mengapa listrik yang disampaikan tadi Bu Herlina, mengapa ada yang redup, dan mengapa harus di ruangan ini perlu dengan redup, mengapa di kamar perlu begini, itu karena dilihat dari tingkat watt-nya ya. Kemudian keenam, eksperimen berbasis inquiry ini. Kemudian metode proyek. Jadi kita memproyekkan sesuatu, misalnya di SD pun itu gampang dengan membagi-bagi menyusun kota atau di PAUD saja kita lihat satu proyek membangun rumah, ada yang dikasih untuk atap dipisah-pisah, itu baru disusun secara bersama-sama membuat suatu proyek. Kemudian yang paling penting yang seperti eksperimen berbasis inquiry, itu kita melacak sesuatu dengan melihat, misalnya saya ingin menyampaikan ada nomor 1, ada eksperimen atau berbasis inquiry, misalnya maknailah 3 angka dengan satu pohon yang setelah dicabut akarnya itu akan nampak 625. Itu matematika. Yang kamu pelajari itu, maknailah 3 angka setelah dicabut akarnya itu, maka akan tampil nomor 625. Ini berarti teori cabut akar ini. Ibu Herlina bisa dijelaskan nanti, karena ini jadi dengan metode dikejar 625 adalah apa itu, kemudian 525 apa 25. Jadi 625 adalah merupakan pencabutan akar 25, berarti 25 kali 25 menjadi 625. Itu disembunyikan itu. Kemudian yang kedua, ada 2 tanggal yang sama dengan bulan berbeda, namun punya makna yang sama. Jadi mahasiswa itu dikejar tanggal 1. Apa sih maknanya tanggal 1 itu? Dengan 2 bulan yang berbeda. Nah, setelah kita bimbing terus atau dikejar, maka dapat 1 Juni dan 1 Oktober. 1 Juni adalah kelahiran Pancasila. 1 Oktober adalah kesaktian Pancasila. Maknanya semua Pancasila. Dengan 2 tanggal yang berbeda, 2 tanggal yang sama, bulan yang berbeda. Itu satu metode pencarian, kita lacak itu. Jadi eksperimen mencari terus. Kemudian yang ketiga, maknailah angka yang manis. 2 ini dalam pendidikan kewarganegaraan maupun Pancasila. 28 dengan 28. Ada tanggal, ada bulan, tanggal 8, tahun 28. Mahasiswa akan berpikir tingkat tinggi baru bisa dapat. Yang di tengahnya itu adalah bulan 10. Di kreatif ataupun eksperimen mencari terus itulah, setelah dalam pembelajaran itu sebenarnya dikejar. Dalam 28 ini masih kancah penjajahan, tetapi 28 ada tanggalnya 28 apa itu? 28 Oktober, pemuda Indonesia berani memproklamirkan diri dengan Sumpah Pemudanya. Ini pendidikan kewarganegaraan. Kemudian semacam TTS, ilmu sosial lainnya itu, yaitu ada 2 pohon yang ajaib, yang satu semakin dipotong semakin rendah, dan yang satu dipotong semakin tinggi. Nah, berpikir yang mana? Sekalipun merupakan teka-teki, tetapi itu merupakan satu ranah berpikir yang tingkat tinggi. Yang satu yang perlu analisis, mengapa kalau dipotong dia semakin akan rendah ke bawah. Yang satu kenapa dipotong dia semakin akan tinggi. Inilah yang dianalisis melalui eksperimen percobaan akhirnya didapat bahwa memang kalau pohon yang biasa ditebang dipangkas akan turun. Kalau celana panjang semakin dipotong dia akan semakin tinggi, menjadi tinggi sekali kalau celana panjang. Jadi suatu 2 batang pohon ini diandaikan. Jadi teka-teki ini seakan-akan mengajak kita untuk berpikir strategi. Nah, yang terakhir
dalam ilmu ketatanegaraan, semua jurusan dapat ini, ada istilah Dewi Tunggal dalam ketatanegaraan Indonesia. 2 tapi 1. Dewi 2, Tunggal 1. Apakah itu? Dan siapa yang dimaksud? Ya, jadi mahasiswa itu akan berpikir apa sih dalam tata ketatanegaraan menjelang kemerdekaan, sesudah kemerdekaan dan sebagainya, sebelumnya, maka akhirnya akan pasti didapat selangsati kalau didiskusikan, akhirnya akan didapat bahwa dimaksud Dewi Tunggal adalah Soekarno-Hatta sebagai proklamator dan sebagai pasangan presiden pertama dan wakil presiden pertama Indonesia. Itulah metode inquiry yang terakhir yang selalu kita dapatkan. Ini sangat menarik kalau ini selalu yang kita gunakan di dalam pembelajaran atau berpelajaran berbasis berpikir tingkat tinggi. Jadi dengan demikian bahwa dengan menggunakan kita diharapkan kita sudah sampai kepada berpikir tingkat tinggi dengan menganalisis, mengevaluasi, mencipta atau kreasi, kemudian dengan metode pembelajaran yang digunakan tadi dengan ada tujuan kita dapatkan, maka kita lebih terpancing mahasiswa untuk berpikir tingkat tinggi. Dengan kata lain, saya tidak mau lagi seorang mahasiswa sudah sampai hanya pada mengingat, memahami dan menerapkan. Saya harus sudah sampai pada level menganalisis, mengapresiasi dan menciptakan. Karena saya bekerja dengan penuh kreatif dan kritis. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan, karena sudah juga berkolaborasi dengan Ibu Herlina, sudah banyak yang hampir sama dan salangkayang persis sama, dan inilah tambahan yang saya perkuat di dalam sesi. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator, Ibu Doktor. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Daeng atas materinya yang sangat very insightful ya. Bisa mungkin sebentar. Ini ya sebelum adik-adik kita buka session pertanyaan. Ya, ini ada kuis yang akan diberikan oleh Ibu Herlina. Ini kuis dulu atau kita question and answer? Ini ada pertanyaan yang diajukan oleh salah satu partisipan kita menanyakan terkait materinya. Gimana nih? Kita menjawab dulu mungkin ya. Nah, ini kita perhatikan dulu ya bahwa di sini ada pertanyaan diajukan oleh salah satu partisipan. Yang lain yang ingin bertanya silahkan tulis di chat box ya. Pertanyaannya di sini untuk kedua pemateri, baik Ibu Herlina dan lain. Pertanyaannya adalah di sini dia menanyakan mengenai langkah-langkah menyusun soal berpikir tingkat tinggi. Jadi mungkin pertanyaannya di sini, aduh ini ribet sekali Pak Aco, Yuyun, tolong dimatikan dulu. Ini Yuyun, ini dimatikan dulu mic-nya. Ya, saya yang mau membaca pertanyaan tidak konsentrasi nih karena bahasanya di sini saya harus perbaiki. Jadi mungkin pertanyaannya di sini mahasiswa ingin mengidentifikasi sebenarnya masih itu kategori soal yang menuntut dia untuk berpikir tinggi atau higher order thinking skill. Selanjutnya lagi, apa sih yang dinilai? Apa sih kategorinya, penilaiannya kalau kita ini sudah berkategori sebagai mahasiswa yang ber-higher order thinking skill ya. Sistem penilaiannya. Jadi dosen itu di mana sih yang dapat mengklasifikasi mahasiswanya? Oh, ini saya sudah masuk level higher order thinking skill, oh ini belum. Jadi ada dua pertanyaan yang diajukan di sini oleh salah satu partisipan kita. Saya persilahkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tadi. Baik, siapa yang duluan, Ibu Herlina atau Daeng nih? Silakan. Oke. Ya, Ibu Lina dulu ya. Ya, saya mencoba ya menjawab pertanyaan dari adik-adik mahasiswa. Ya, ini sudah ada
di kolom chat. Tadi juga sudah diperjelas oleh Ibu Dokter. Ya, jadi pada dasarnya untuk soal HOTS itu sendiri ya sama dengan soal-soal pada umumnya ya. Maksudnya sama adalah sama standar pembuatan soal. Jadi kalau ingin menilai sesuatu atau penilaiannya dalam bentuk soal, otomatis ya langkah yang harus kalian lakukan adalah menganalisis dulu apa kompetensi yang ingin dicapai. Itu dulu. Karena soal itu adalah mengukur kompetensi yang ingin dicapai. Jadi analisa dulu, analisis dulu kompetensi apa sih yang ingin dicapai. Terus yang kedua, sebelum ke soalnya kalian buat dulu kisi-kisinya. Nah, kisi-kisinya berarti yang muncul di situ adalah indikator. Indikator apa sih yang harus dipenuhi untuk sampai ke kompetensi A misalnya? Ya, otomatis indikator-indikator karena kita berhubungan dengan HOTS tadi yang ingin dibuat adalah HOTS ya. Kembali lagi tadi HOTS itu ada 3 level ya atau 3 tingkatan. Yang pertama yaitu C4, C5 dan C6. Yang C4 tadi adalah menganalisa, terus yang C5 adalah mengevaluasi, yang terakhir adalah mengkreasi. Ya otomatis ya soal-soalnya harus berada di level C4, C5 dan C6 itu sendiri. Nah, itu. Terus berikutnya adalah apa? Nah, menuliskan butir-butir soalnya. Nah, menuliskan butir-butir soalnya sesuai dengan kisi-kisi yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya, setelah menyusun soal-soalnya, ya, nah, untuk mengungkap kemampuan C4, C5, C6, berikutnya adalah membuat pedoman penskoran untuk setiap soal yang telah Anda buat. Jadi itu yang pertama dulu. Kompetensi apa sih yang mau diukur? Ya, itu, ya, seperti itu. Jadi semua soal apapun, mengukur apapun, langkah awalnya adalah menganalisa dulu kompetensi apa yang mau diukur, seperti itu. Terus berikutnya tadi ada pertanyaan selanjutnya adalah saya langsung saja ya, Ibu Dokter yang di chat ya. Apa yang dimaksud? Ya, ini. Nanti mungkin Daeng bisa menambahkan dari apa yang saya jelaskan. Ya, benar. Silakan. Ini ya pertanyaannya tadi ya. Mungkin Daeng bisa dilengkapi lagi sesuai dengan pengalaman apa sih langkah-langkah penyusunan. Saya di benak saya ini sekarang karena pertanyaannya seperti ini, saya ini kan anak semester 2 ini memang sudah diajak untuk membuat soal-soal atau gimana? Saya agak juga jadi penasaran ini. Kan bagaimana soal keterampilan berpikir tinggi dan bagaimana kita menilai host atau mungkin dalam bahasa keinginannya ini itu tadi yang sudah dibahasakan Ibu Herlina, dia ingin mengetahui ya kapan seorang mahasiswa itu diketahui bahwa dia dinilai sebagai ya mungkin itu yang barangkali sasaran pertanyaan. Karena dosennya memberikan soal bagaimana, jadi dia ingin mengetahui soal jenis soal itu yang memang menuntut host. Nah ini kalau saya membaca di situasinya ini yang bertanya mungkin seperti itu yang ingin dia tanyakan. Mungkin Bu Lina atau Daeng bisa menggambarkan kepada mahasiswa, oh kayaknya soalnya seperti ini deh kalau kalian diminta seperti ini sama dosennya atau mendapat masalah seperti ini, Anda harus memiliki problem solving seperti ini sehingga dikatakan Anda kategori host. Nah, ini ingin disampaikan. Ayo Daeng dulu deh. Ya, Daeng dulu. Ya, terima kasih. Daeng dulu. Ibu Lina dan Ibu Mut, Dokter Mut. Ya, ini inspiratif buat kita semua. Jadi benar, dalam membuat soal itu pengalaman yang kita lakukan sering bahwa terlebih dahulu kita membuat kisi-kisi. Jadi mengapa soal ini kita ambil? Kan ada alasan. Itu namanya membuat kisi-kisi. Yang kita nilai soal ini nilainya 10, ada 20, ada 30 dan sebagainya. Itu kalau tidak. Kemudian kalau baru kita buat suatu butir-butir soal. Yang butir-butir soal ini selalu harus mengandung kognitif, afektif atau psikomotor.
itu karena tidak boleh kita tinggalkan itu dari taksonomi Bloom. Kemudian dalam penilaian tidak, apalagi kalau soal itu dalam berbentuk esai atau bukan pilihan ganda ya. Kalau pilihan ya ini yang maksudkan ini dalam membuat satu pertanyaan, menjawab satu pertanyaan. Jadi objektif tes. Jadi dalam hal ini kita akan melihat kalau pertanyaan berbentuk esai yang kita akan harus lakukan, nilai soal pada soal yang berat itu bernilai 5. Kemudian kalau yang sedang itu bernilai 3. Yang ringan itu bernilai 1. Langsung sama semua nilainya. Itu dibobot baru dikali. Jadi perkiraan kita kalau jawabannya itu hanya 75%, itu dikali 5 kalau pertanyaan berat. Itulah cara menilai. Ini saya rasa yang ikut ini, yang bertanya ini mungkin sudah guru lantas atau sudah konversi, sementara konversi ini. Jadi saya kalau memperkirakan yang bertanya ini sudah ada pengalaman jadi guru ini. Jadi kemudian pertanyaan-pertanyaan itu bukan lagi disuruh untuk, karena ini HOTS tingkat tinggi, jadi disuruh menganalisa, disuruh lagi ada soal yang coba nilai kembali soal ini bagaimana. Itu namanya sudah evaluating. Kemudian disuruh dapatkah Anda melakukan suatu penemuan baru dengan kata itu lebih tinggi lagi. Itu nilainya bisa 5. Itu kalau jawabannya itu mendekati benar, mungkin kita kasih 60 atau itu yang dikali 5 menjadi 300. Itulah yang dikumpulkan kemudian dibagi dengan jumlah item dan pembagiannya baru dapat nilai akhir. Saya kira itulah tambahan buat Ibu Erlina tadi dengan pengalaman yang kami lakukan yang selalu. Terima kasih. Iya. Saya rasa jawabannya sudah memenuhi. Mudah-mudahan mahasiswanya yang lain jangan puas ya, supaya bisa lebih kritis lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ini sesinya hari ini host, jadi semua terkait host adik-adik bisa ajukan di sini. Jadi ada yang namanya learning outcome ya dalam kita dunia pendidikan. Jadi di pendidikan itu tidak hanya dosen hanya disampaikan penilaiannya, ada yang sifatnya itu dalam kuliah, tidak hanya di dalam kelas saja bisa belajar dan mendapatkan pengetahuan selesai habis masalahnya. Oh, justru setelah di dalam kelas itu bagaimana mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di dalam kelas itu diaplikasikan di lingkungan sehari-harinya, di masyarakat dan sebagainya. Nah, ini adalah long learner ya, belajar yang berkontinu. Jadi adik-adik ini higher order thinking skill-nya kalau saya tanya sebentar ini, coba ada yang bisa jawab pertanyaan. Ada 6 host. Sebelum kita masuk kuisnya, masih mengingat tadi yang host itu, yang low itu apa saja sih kategorinya kalau hanya bisa mengingat. Jadi kalau saya ini sudah sering lupa berarti sudah tidak masuk host lagi, sudah tidak bisa lower juga Ibu Lim. Mengingat saja sudah setengah mati, kadang lupa. Jadi mungkin ada tips ya, kalau untuk mempertajam ingatan ini kan terkait neurobrain ya. Silahkan ini ya, sambil masuk ini ada neurobrain ya. Jadi ini terkait saraf dan sebagainya. Adik-adik bisa melatih keterampilan mengingatnya, boleh menyanyi, boleh bercerita. Itu adalah salah satu keterampilan mengingat. Hari ini materi yang adik-adik sudah dapatkan bisa disampaikan, diulang kepada teman-temannya, diceritakan ke temannya, hari ini kita belajar karakter tentang host, begini loh, begini. Nah, itu sudah kemampuan memorizingnya tuh sudah bagus, sudah mengingat. Nah, ini, jadi kalau ada sebentar yang mampu menceritakan apa yang hari ini ditemukan ke teman-temannya, ke keluarganya, dan sebagainya, nah berarti Anda sudah melatih menuju ke host itu tadi. Jadi adik-adik kita harus
neurobrain-nya ini dimaksimalkan ya, dimanfaatkan, melatih untuk mengingat. Salah satu tipsnya untuk mengingatnya biar tajam, pertama kurangi makan Indomie, perbanyak makan telur. Nah, itu telur tinggi protein. Adik-adik bisa banyak-banyak makan telur. Yang penting kalau alergi jangan ya. Nah, tidak tanggung yang alergi, itu salah satu nutrisi untuk otak. Jadi hari ini silakan hosting nutrisi untuk ini otaknya ya, ada minyak ikan, omega dan sebagainya. Nah itu, jadi otak juga butuh nutrisi, bukan hanya tubuh. Nah, oke. Jadi kita akan mulai dengan kuisnya ini 15 menit. Mungkin sambil adik-adik memperhatikan kuis, saya juga lagi join sekarang meeting di Pakistan. Ada meeting ini di sana dengan rektornya MTU. Oke, silakan Bu Lina di-share linknya. Link kuisisnya. Bu Lin, sudah di-share link kuisisnya di chat box? Ini yang sudah di-share Pak Cok, beda ya? Oke, Bu Lina. Ini silakan join myquiz.com ya, silakan adik-adik masuk ini, sudah ada di layar. Silakan join myquiz.com, kemudian ketik kodenya, setelah diketik kodenya mulai akan muncul pertanyaan yang Anda harus jawab. Silakan dimulai, kalau sudah ada yang masuk akan kelihatan di layarnya, Bu Lina. Ini sudah ada 15 orang yang bergabung. Ya, Aco Nasir bisa ambil alih dulu karena mungkin saya tutup mic dan kamera. Saya ada meeting dulu di Pakistan. Saya ke sana dulu pakai HP. Ini laptop tetap nyala ya. Tolong di anu dulu aja, di handle dulu ya sebentar sambil saya meeting dulu di sana. Ya, makasih, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Dokter. Salam sama teman-temannya. Salam. Ya, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi di chat saya sempat melihat pertanyaannya terkait metakognisi dan prosedural ya. Nah, sambil menunggu ya temannya bergabung. Jadi kalau untuk prosedural dengan metakognitif itu tidak lain adalah bagian dari dimensi pengetahuan. Jadi dimensi pengetahuan itu ada 4. Yang pertama adalah faktual, yang kedua konseptual, yang ketiga prosedural, yang keempat adalah metakognitif. Prosedural dan metakognitif itu adalah bagian dari dimensi pengetahuan. Ini tadi yang ada yang bertanya ya terkait prosedural dengan metakognitif. Ya, oke, ini sudah berapa orang yang bergabung? 30 ya. Di layarnya adik-adik kelihatan kan linknya dan kodenya. Jadi silahkan ketik link joinmyquiz.com. Nah, nanti diminta memasukkan kode. Jadi kalian masukkan kode 795281. Ya. Ini partisipan 165. Yang bergabung baru 33. Nah, ini baru sepertiganya. 165, seperlimanya malah. Ya. Baru seperlimanya ini. Ya, ini sudah 37, 38, oke. Anjir. Ya, 39, 40. Kita tunggu sampai mendekati 50 ya. Mendekati 50 kita mulai. 6 lagi. Kita mulai. 7. Nilainya itu ya saya akan berikan ke mentor masing-masing. Saya bagi nanti nih hasil jawabannya kalian ke mentor. Jadi supaya mentor bisa menimbang-nimbang nilai untuk materi HOTS. Nilainya seperti apa. Diambil dari sini. Ya oke, kita mulai ya. Siap-siap kalian mengerjakan soalnya. Kita mulai.
Setiadi Pampanglangi. Nah, jawabannya benar. Siti Sainab matematika benar. Mariani benar, jawabannya benar. Oke. Nanti akan kelihatan siapa yang paling tinggi skornya. Jadi materi yang saya sampaikan dan Pak Daeng sampaikan, nah itu soalnya itu akan tampil ya. Semua yang sudah kami jelaskan, baik oleh Pak Daeng, Mulisandan maupun saya, ya, itu Anda bisa lihat pertanyaannya dan menjawab. Jadi nilai tertinggi Gunawan disusul oleh Fitra Tri Albani, disusul oleh Wahdaniyah. Ya, Aisyah Amini paling tinggi. Disusul Fitra Tri Albani. Ya, 10 menit lagi ya.
Ya, 5 menit lagi. Puisi saya. Oke, bikin begitu. Oh, ini ya. Oh, ada di WA. Ya, gabung mungkin Pak ya. Sebelum ditutup. Dewa. Iya. Yang tertinggi tadi. Halo? Silakan, Bu. Iya, yang tertinggi tadi Siti Arvina. Ada Siti Arvina, mungkin Pak Acok bisa bantu Pak Acok. Meminta diaktifkan suaranya yang tertinggi tadi. Silakan Siti Arvina ya. Iya, Siti Arvina. Ini ada. Halo Pak Cok, bisa dibantu Pak Cok? Yang tertinggi nilainya Bu? Iya. Siti Arvina. Siti Arvina. Orangnya mana ini? Silakan di-unmute. Ya.
Hah? Tanggal 5 tuh ini hari. Pak Aco ada muncul di layar Pak Aco? Tuh. Ada nilai yang muncul di layar? Proven 52 benar, salah 3. Iya. Ini identik. Ya, jadi nanti nilai ini akan saya bagi ke mentor masing-masing ya, supaya mentornya bisa lihat dari nama-nama yang ada di sini siapa yang tertinggi, seperti itu ya. Jadi yang tertinggi hari ini adalah Siti Arvina, yang kedua Kristiadi Pampang Langi, yang ketiga Wahdania, berikutnya Citra Ilmu Pemerintahan, berikutnya Aisyah Amini, Irwandi, dan seterusnya ya. Jadi alhamdulillah Deng, mahasiswa kita hari ini yang ikut ya, yang tertinggi salahnya hanya 1, 2, 3, 4. Nah ya, jadi Deng, dari materi yang kita berikan hari ini, dari 15 soal atas nama Siti Arvina tertinggi, salahnya hanya 4 Deng. Ya, terima kasih. Iya. Berarti penerapan ilmu yang kita berikan sudah diserap baik-baik ya. Iya, alhamdulillah. Bisa dikatakan seperti itu. Karena dari 15 hanya 4 yang salah. Iya. Itu. Atas nama Arvina. Jadi selamat untuk Siti Arvina. Nanti untuk door prize-nya bisa minta langsung sama Pak Aco Nasir. Pak Aco Nasir sudah siapkan. Sudah disiapkan ya Pak Aco? LBPK sudah siapkan ya? Arvina ya. Halo Pak Aco, saya kembalikan ke moderator. Jadi mungkin untuk dari saya cukup sekian. Ya, kalau mungkin Pak Daeng ada yang mau ditambahkan? Saya kira sudah cukup, apalagi sudah kita tutup dengan kuis berupa post testnya. Iya. Terima kasih banyak, dan pihak mengucapkan terima kasih kepada para kita, Herlina Ahmad selaku Kaprodi Matematika, dan juga kepada Daeng Muhlis Anan. Ya, baik, sudah selesai juga sesi tanya jawab. Sebelum saya berikan kepada kedua statement, perlu saya sampaikan dan informasikan kepada para peserta, link absensi setelah saya bagikan ke kolom chat, silakan mengisi. Dan ternyata ada beberapa mahasiswa ini yang belum bisa mengakses linknya. Oke, bersama saja sambil dapat linknya, bisa terisi sertifikatnya secara otomatis. Ya, itu saya sampaikan kepada para mahasiswa yang mengisi absen. Kalaupun misalnya link ini masih belum juga tidak bisa diakses, saya akan kirimkan semua alamat linknya ke emailnya masing-masing yang digunakan kemarin, ya, yang digunakan mendaftar kemarin. Jadi pastikan emailnya itu bisa terakses juga ya. Sekaligus kalian bisa mengambil sertifikat yang telah terbagi ke emailnya masing-masing di hari-hari sebelumnya. Oke? Oke, baik. Saya akan berikan kepada yang pertama untuk memberikan closing statement di sesi kita kali ini. Kepada Herlina Ahmad, silakan. Iya, terima kasih banyak Pak Aco. Ya, jadi pada dasarnya hot high order thinking skill ya merupakan kemampuan berpikir kognitif yang harus dilatih, ya. Nah, harus dilatih dan seyogyanya itu dimiliki oleh semua mahasiswa yang ada di Universitas Al-Asyariah Mandar. Karena kebanggaan Universitas Al-Asyariah Mandar adalah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang meliputi menganalisis, mengevaluasi sampai dengan tahap mencipta. Jadi mungkin cukup sekian dari saya Pak Aco.
Ya. Terima kasih pada narasumber pertama. Kemudian closing statement dari Muflis Hanan. Daeng Muflis Hanan, silakan. Ya, terima kasih Pak Cok. Sebenarnya disampaikan oleh Ibu Rina, apalagi yang menarik, ini merupakan suatu cross check kepada mahasiswa, kita evaluasi kembali bagaimana pemahaman dan penerapan ilmu yang terlalu. Ternyata ada yang mampu hanya berapa kesalahan dari 15 item yang disampaikan. Ini suatu bukti bahwa penerapan untuk berpikir tingkat tinggi, HOTS, sudah mulai kita harapkan ke depan merupakan suatu cita-cita dan tujuan kita dari perguruan tinggi. Semoga berpikir tingkat keterampilan berpikir tingkat tinggi dimiliki oleh semua mahasiswa, utamanya anak-anakku dan adik-adikku yang mengikuti perkuliahan ataupun pelatihan seperti yang diadakan oleh LBPK ini, utamanya dalam asas keterampilan berkepribadian dan berbahasa Inggris. Nah, untuk materi hari ini, saya harapkan bahwa tingkat keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS ini agar selalu diasah, kemudian bisa diaplikasikan setiap hari dalam menekuni semua mata kuliah, sehingga menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu creating itu dapat terwujud sebagai indikator daripada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Saya kira demikian Pak Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kurang baik selama acara berlangsung, dan kami sampaikan juga kepada para mahasiswa, aktifkan terus emailnya, akan saya kirimkan kembali link emailnya, link absensinya, dan sekaligus link sertifikatnya. Dan sampai jumpa besok di jam yang sama dengan narasumber yang berbeda. Oke, demikian dari kami pihak LBPK mengucapkan terima kasih dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lah. Masih sosial ini Rina Ahmad. Iya sekali. Baru bangun sih mau. Sul. Woi, siapa itu? Cakar besok Sul. Memang karakter ya. Sul. Sul, pulang kau nak cari ke mamamu. Ini mama gak pulang ini. Abseng di komentar. Aku selalu di kos-kosan Sul. Iya di mana kayak? Aish. Piko mandi Sulai. Sudah gak mandi. Busuk tentang. Sudah enggak? Gimana kok? Halo semua.
Ya baik, kita akan melanjutkan materi yang akan dibawakan oleh Bapak kita, Bapak Arjun SIB. Ya, silakan Pak Arjun untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan ke anak kita. Insyaallah besok kita wisuda semua. Amin. Hai Azizul. Halo. Hai, jadilah sering dimandi. Rambut Sul apa? Ye. Lama pandai Sul. Syong kasih Sul. Pura wandoe. Nomor Roy. Dek kayak mau itai pura ka. Ceme. Agak. Saya kirim ke email masing-masing. Hai, bisa di saya Pak. Coba minta kantor Musul. Siapa itu? Di rumah Ji. Tuyul gemu. Masa ini? Materi apa ini, Pak? Materi apa ini, Pak? Iya, materi. Baju baru cu. Sudah akhir semua ini anak-anak ini. Kalau sudah akhir kita lanjut. Bahaya kalau orang dapat beasiswa. Pak